Hai hai hai. Good morning anak-anak Orjola kelas. Kembali lagi bersama dengan Teacher Mary ya dalam pembelajaran online kita hari ini. Teacher harap kalian di sana tetap sehat, tetap semangat belajar, tetap semangat mengikuti pembelajaran online sampai selesai ya. Kita masih belajar tema 5 ya, pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Teacher akan bacakan indikator dan tujuan pembelajaran hari ini. Indikator pembelajarannya adalah memerankan percakapan minta tolong dan tujuan pembelajarannya adalah setelah memperhatikan video pembelajaran, siswa dapat memerankan percakapan minta tolong dengan baik. Materi pelajaran kita hari ini adalah tentang bermain peran. Apa itu bermain peran? Pernahkah kalian memerankan tokoh dalam cerita? Menurut Depdikbud atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bermain peran adalah salah satu bentuk permainan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai dengan tujuan untuk menghayati perasaan, sudut pandang, dan cara berpikir orang lain. Memerankan kata dasarnya peran. Peran artinya pemain sandiwara atau tugas. Memerankan artinya memainkan peran atau memperagakan. Nah, jika kita memainkan peran, kita mempunyai tujuannya. Tujuan bermain peran itu adalah yang pertama, untuk menarik perhatian anak-anak. Kedua, untuk mengembangkan kemampuan komunikasi. Dan yang ketiga, untuk memberikan kemampuan menghayati emosi, kesukaan, kesedihan dari tokoh yang diperankan. Nah, anak-anak teacher, sebelum bermain peran, ada langkah-langkah atau cara-cara yang harus kamu lakukan sebelum bermain peran. Langkah-langkah tersebut yang pertama adalah membacakan naskah percakapan dengan jeda, lafal, dan volume suara yang sesuai. Kalimat-kalimat yang dikurung tidak perlu dibaca karena kalimat tersebut merupakan petunjuk laku. Kedua, menentukan watak tokoh dan ekspresi yang tepat untuk memerankan tokoh tersebut. Watak tokoh itu artinya sifat pemain dalam cerita, ya, apakah wataknya itu baik atau wataknya jahat, penakut, dan lain-lain. Dan ekspresi yang tepat maksudnya adalah mimik wajah, ya, apakah ekspresinya itu menunjukkan kesedihan atau kesenangan yang sesuai dengan isi cerita. Ketiga, berlatihlah berulang-ulang sampai betul dapat memerankan tokoh itu. Gunakan kostum yang sesuai percakapan lebih hidup. Kostum itu artinya baju atau pakaian ya. Di buku paket tema 5 kamu, halaman 100, bagian ayo membaca, di situ ada teks bacaan, contoh ungkapan minta tolong dan maaf. Ya nak, jadi di dalam teks bacaan tersebut menceritakan tentang menolong teman saat bermain. Dari teks bacaan tersebut juga sudah dijelaskan bahwa Ana menabrak Melanie hingga terjatuh. Dari cerita ini, kita bisa membuat percakapan atau memerankan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita berdasarkan situasi atau keadaan tokoh dalam cerita tersebut. Ya nak?
Bagaimana ya kalimat percakapan, ungkapan permintaan maaf Ana kepada Melanie? Sekarang, marilah kita saksikan atau melihat video percakapan Ana dan Melanie yang diperankan oleh teman kalian. Maafkan aku, Melanie. Aku tidak sengaja menabrak kamu. Tidak apa-apa, anak. Apakah kamu terluka? Tidak apa-apa. Syukurlah. Apakah kamu mau ikut main petak umpet? Oh maaf, aku mau membeli minuman di kantin. Baiklah.